Kontroversi program makan bergizi gratis atau MBG terus berlanjut. Setelah sebelumnya dihebohkan dengan maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah, kini program andalan Presiden Prabowo Subianto ini kembali menuai sorotan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Setidaknya terdapat 3 persoalan baru yang tersaji di ruang publik dan perlu disikapi oleh pemerintah, antara lain. Pertama, mengenai dugaan monopoli pengadaan pangan. Seharusnya pengadaan bahan baku pangan pada program MBG diarahkan secara ketat untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Namun diduga, di lapangan masih kerap ditemukan praktek persaingan usaha tidak sehat, monopoli supplier bahan baku. Direktur Eksekutif Selius Bima Yudhistira menyebut proyek andalan Prabowo ini sebagai substitusional efek. Sederhananya, proyek ini menggantikan ekosistem pasar yang sudah eksis jadi berantakan. Menurut pengamatannya, sejumlah dapur MBG lebih memilih mengambil suplai bahan baku dari pemasok kelas kakap yang memiliki koneksi dengan pemilik yayasan, ketimbang pengusaha kecil dan mikro. Akibatnya, UMKM kelimpungan mencari suplai. Yang kedua, afiliasi pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berdasarkan temuan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan, terdapat indikasi serius terkait afiliasi politik dan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur program makan bergizi gratis. ICW menemukan sejumlah yayasan mitra yang mengelola dapur MBG terafiliasi dengan lingkaran partai politik, pejabat, aparat hingga eks-terpidana kasus korupsi. Peneliti ICW Seira Tamara mengatakan, temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap 102 yayasan. Penelusuran itu mereka lakukan antara Oktober sampai dengan November 2025 yang dilakukan secara acak dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam temuannya, afiliasi yayasan dengan parpol ini ditandai kepemilikan yayasan oleh pengurus parpol, anggota partai, atau anggota yayasan yang pernah diusung oleh partai politik tertentu dalam kontestasi pemilihan legislatif nasional maupun daerah. Sementara dari total 43 individu yayasan mitra MBG yang terafiliasi partai politik, 4 diantaranya merupakan anggota DPR RI atau DPRD aktif. Hebohnya, ICW paling banyak menemukan yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan Partai Gerindra. Partai politik yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengusung program MBG. Kemudian, persoalan berikutnya adanya gugatan anggaran MBG ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan uji materi Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi ini diajukan oleh 5 pemohon yang terdiri dari mahasiswa, guru honorer, dan pengurus yayasan sekolah. Pemerintah dinilai melanggar konstitusi karena memangkas hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah setidaknya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk program makan bergizi gratis. Mereka menuntut agar pos anggaran pendidikan steril alias benar-benar diperuntukkan untuk fungsi inti pendidikan sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Sebab dalam 2 aturan itu sama sekali tidak ada ketentuan soal makan bergizi gratis. Sementara itu, dalam keterangannya di media massa, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, untuk tahun 2026, BGN mendapatkan pagu anggaran 268 triliun rupiah dengan dana standby 67 triliun rupiah, sehingga total alokasi anggaran sebesar 335 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2025, di mana pada tahun tersebut realisasi anggaran program makan bergizi gratis mencapai 51,5 triliun rupiah
setara 72,5% dari total pagu anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Harapan besar masyarakat dengan adanya program makan bergizi gratis ini adalah agar program ini berjalan tepat sasaran, inklusif, dan benar-benar menyentuh kelompok rentan, bukan dinikmati oleh kalangan yang memiliki koneksi kepentingan dengan kekuasaan. Program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.